Ma, aku kan udah bilang sebelumnya sama Mama. Eyang sedian di sana tuh jadi butuh teman. Eyang tuh harus dirawat, Ma. Nanti kan aku bisa datang lagi ke sini bareng Eyang. Ya udah, kalau misalkan itu yang kamu mau ya, kamu baik-baik di sana ya. Kamu harus jaga diri, oke? Mama nggak mau kamu kenapa-napa. Iya, Ma. Yaudah, Ma. Aku pergi ya. Ya udah, Mama anterin kamu ya. Ayo. Ya udah sayang, kamu hati-hati ya. Dadah. Pulang deh. Intan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Awas kamu Kartini. Waktu dulu kamu bisa saja lolos dari kematian. Tapi sekarang, aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi. Aku akan pastikan kamu segera menyusul dokter itu. Mama, dia baru pulang dan kelihatannya lagi marah banget. Apa mungkin benar yang diceritakan Mirza tadi? Mama membunuh dokter itu. Aku harus selidiki. Si Sri, apa dia sudah pergi? Ardi, Ardi, aduh, Ardi, Ya, Ma. sini cepetan. Ada apa sih Mama teriak-teriak? Bentar. Ada apa sih teriak-teriak? Kalian lihat Sri nggak? Nggak tahu, tadi ada sih. Tahu nggak kamu, Mai? Aku juga nggak tahu, Mas. Tadi sih sempat ketemu, tapi dia juga ngomong apa-apa. Berarti dia pergi. Pergi. Iya, dia kabur. Kenapa harus kabur lagi? Orang kerjanya bagus. Ma? Aneh. Kalau lihat dari gelagatnya, aku yakin perginya Bibi Sri ada hubungannya dengan kejadian yang diceritakan Mirza. Tapi kok bisa ya? Apa hubungan Mama, dokter itu, dan Bibi Sri? Coba aja Mama memijitin aku kayak gini. Emang Bu Rina nggak pernah pijitin ibu kayak gini? Seingat aku sih dari dulu nggak pernah, Bi. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Mungkin cara perhatiannya Mama itu beda. Kalau misalnya Mas Ardi atau aku sakit, dari kecil selalu panggil dokter. Tapi ya, aku jadi ngerasa kadang aku kurang sentuhan ibu. Kadang
seperti nggak punya ibu. Bibi baik banget. Dia penuh dengan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Aku bakal kangen banget sama dia. Intan langsung istirahat ya. Pasti capek banget kan? Ya Om, ini kan udah pagi Om. Sebentar lagi jadi aku mau sekolah. Oh iya udah pagi ya? Intan? Ya ampun Intan, kamu dari mana aja? Yang sampai panik nyariin kamu. Aku habis ketemu sama Mama Yang. Syukurlah kamu ketemu sama Mama. Oh iya Yang, nanti aku ceritain ya. Tapi aku mau siap-siap sekolah dulu. Ya udah, mandi dulu sana. Bisa nggak? Hah? Copot. Kan copot kan. Sini, biar aja benerin bisa nggak? Bisa kok. Intan, tenang aja Intan. Pokoknya sebelum bel berbunyi, Om Mirjo udah di sini. Oke? Oke nggak? Oke Om. Aku masuk kelas dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya sekolahnya ya. Ya Om. Dah. Intan, sini. Sini, Mau kemana Oma? sini, buruan, sini. Ayo sini, sini. Saya tahu kalau kamu menyaksikan apa yang saya lakukan. Sekarang, kamu harus lupakan itu. Anggap saja tidak pernah terjadi. Ya Oma, aku bakal ngelupain kejadian itu. Bagus, dengar. Dan kamu jangan sampai bilang sama siapa-siapapun. Kalau kamu bilang, aku nggak akan segan-segan mencelakai ibu kamu. Seperti apa yang sudah saya lakukan terhadap dokter itu. Dan kamu juga bilang ke yang lain-lain bahwa kamu tuh mengada-ada. Ya Oma. Sekarang HP-nya kasih ke saya. Mana HP kamu? HP aku rusak Oma. Gak apa-apa. Bawa sini. HP aku dibawa sama Om Mirza Oma. Katanya HP-nya mau diperbaiki. Sudah, sekarang kamu cari tempatnya di mana diperbaiki. Kamu ambil HP itu, kasihkan kepada saya. Ya Oma, ntar aku ambil. Bagus. Ingat ya, jangan sampai kamu bilang sama siapapun. Kalau kamu bilang, saya akan mencelakai ibu kamu. Ingat itu. Mas, tolong cekin dong sekalian benerin. Bentar ya mas. Berapa lama ya kira-kira ya? Bekas jatuh ya mas? Iya, Kira-kira semingguan nih mas. Gimana? seminggu. Yaudah nggak apa-apa, Oh. benerin aja. Oke siap mas. Nanti mungkin mas balik lagi kesini lagi ya. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama mas. Ya. Kita ketemu lagi, Cus. Gimana? Mau apa sih lu? Hah? Gua cuma mau nagih janji lu. Kapan lu mau ngerjain rencana kita? Udah lu tenang aja, bakal gua kerjain kok. Enggak aja. Gua punya rencana lain. Maksud lu apaan sih? Gua mau lu sendiri yang nyuri dalam rumah mertua lu itu. Biar semua orang kagak curiga sama gua. Gimana? Oke? Tapi gua lakuin pakai cara gua. Oh enggak.
lu harus tetap pakai cara gua sendiri. Ingat, Ja, kali ini lu nggak bisa tawar-menawar sama gua. Dan kalau emang lu nggak mau, gua bakal laporin sama Naila kalau lu yang udah perkosa dia. Jadi lu harus ikutin sesuai dengan perintah gua. Gua sih yakin setelah mereka tahu kebusukan lu, semua orang yang ada di dalam rumah mertua lo itu bakal benci sama lo. Termasuk Intan, anak lo sendiri. Yang selama ini lo kasih perhatian penuh. Dia bakal benci sama lo seumur hidupnya. Jadi mau nggak mau, lo harus ikutin apa kata gua. Ingat itu, Jack. Gila, si Badrun bener-bener akan gua. Gua nggak tahu harus gimana lagi. Tapi mungkin sebaiknya gue turutin aja dulu sambil gue cari cara buat menjebak dia. Gue kerjain. Hari ini juga lo harus kerjain tugas lo. Tapi awas, lu jangan coba-coba berusaha buat nipu gua. Kalau sampai lu berusaha buat nipu gua nggak pernah main-main sama omongan gua aja. Lu ingat itu. Gua bakal hancurin hidup lu dengan sekejap. Jadi anak-anak, bumi itu terdiri dari perairan dan daratan, ya? Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, baik. Selamat tinggal, dokter. Jangan sampai bilang sama siapa-siapa pun. Kalau kamu bilang, aku nggak akan segan-segan mencelakai ibu kamu. Seperti apa yang sudah saya lakukan terhadap dokter itu. Aku nggak mau mencelakai Mama. Pokoknya aku harus jagain Mama. Intan? Jangan. Jangan. Kenapa Intan? Kamu keringetan dan pucat. Kamu demam nih Intan. Sebaiknya kamu pulang ya. Ya? Iya, Bu. Aku pulang aja. Tapi kamu tunggu saja dulu di ruang guru. Ibu akan telepon Pak Ardi, ya? Bu, dia nggak tinggal di rumah aku, Bu. Dia tinggalnya di rumah Eyangnya. Oh, kalau gitu Ibu bisa minta nomor telepon Eyangnya? Nomor telepon Eyangnya sih aku nggak tahu, Bu. Tapi nomor telepon Omnya aku tahu, Bu. Iya, Bu. Bentar ya, Bu ya. Makasih ya. Halo? Iya, Bu. Iya, ya. Saya Mirja, omnya Intan. Kenapa, Bu? Apa? Intan demam? Ya udah, saya kesana sekarang, Bu. Makasih. Ya Allah. Aku harus segera jemput Intan. Tunggu ya, Intan. Intan kok jalan sendiri? Intan! 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 Intan gak apa-apa kan? Intan! Mama. Ya Allah, dengan kondisi seperti ini aja, kamu masih ingat sama mama kamu, Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mir, Intan kenapa? Intan demam tinggi, Bu. Panasnya tinggi banget, Bu. Ayo, cepat bawa ke kamar. Coba
copot dulu tasnya ya. Sepatunya dibuka, Mir. Mirza, Om harus pulang ke rumah Tante Maya. Tapi Intannya lagi sakit. Om temenin Intan di sini ya. Enggak Om harus pulang ke sana dan Om harus temenin Mama. Jagain Mama ya Om. Iya nanti Om kesana. Sekarang Om urus Intan dulu ya. Enggak Om, aku mohon Om pergi sekarang. Terus siapa yang jagain Intan? Intannya lagi sakit. Eyang yang jagain Intan ya sayang ya. Iya Bu. Iya udah kalau gitu Om pergi ya. Intan cepet sembuh ya. Ya. Bu, aku pergi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Ya ampun Intan, badan kamu demam sekali. Yang ambilin obat penurun demam ya. Tunggu ya sayang ya. Mama. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, sayang. Baru pulang sekolah ya? Iya, Mam. Sayang, ganti baju dulu dong. Nanti aja deh, Ma. Ya udah, gimana kalau misalkan Mama aja yang pilihin bajunya? Ya, bentar ya. Nih, kamu mau baju yang mana? Ini bagus deh buat kamu. Boleh deh, Ma. Nanti kamu ganti baju kayak begini ya. Iya. Terus gimana kamu sekolahnya hari ini? Seru banget, Ma. Kayak biasanya sih. Tadi aku dapat nilai 100 di pelajaran TK. Ya ampun, bagus dong sayang. Pinter banget anak Mama. Terus Intan gimana kabarnya? Mama kok malah nanyain Intan sih? Ih, tapi aku kasih tahu nggak ya? Kok sebenarnya tuh Intan lagi sakit. Jangan deh, nanti malah mau khawatirin Intan lagi. Terus malah nggak merhatiin aku. Intan baik-baik aja kok, Ma. Bagus deh kalau misalkan dia baik-baik aja. Ya udah, kalau gitu Mama mau siap-siap dulu ya. Ayo ikut aku, cepetan. Dasar perempuan gila, cuma nyusahin keluarga aku aja. Buruan, ayo. Cepetan, ayo. Sana, ayo, cepet. Jangan. Jangan lakuin itu ke Mama. Jangan. Jangan. Intan sayang. Demam begini kamu. Eyang kasih obat demam ya. Ya Allah. Sebentar sayang, sebentar. Jangan. Iya sayang. Tolong Mama, Eyang. Bangun dulu yuk sayang yuk. Minum obatnya yuk sayang. Tolongin Mama, Eyang. Iya. Mama di rumah baik-baik aja kok. Mama dalam bahaya. Ya Allah ya Tuhan. Intan, ayo minum obat dulu ya sayang ya. Ayo bangun dulu yuk. Minum obat biar demam kamu turun. Ini kamu ngigo pasti karena kamu demam. Ya. Minum sayang. Ya. Mama. Hei, Badrun. Kamu kan yang membawa pembantu itu? Iya, Sri. Di mana tinggalnya sekarang? Saya nggak tahu Bu soal Sri. Karena waktu itu dia yang ngontak saya minta kerjaan. Jadi Bu jangan tanya ke saya. Kamu kok nggak tahu sih?
Dasar preman gak bisa diandalin. Mirza? Ngapain kamu kesini, ha? Ngapain kamu kembali ke rumah ini? Saya kira kamu itu sudah mengadopsi anak jalanan itu. Berarti kamu udah tinggal sama-sama dia. Dia kan butuh kamu. Bu, gak usah ceramain saya, Bu. Saya tahu apa yang saya lakuin. Saya tahu gimana cara jagain Intan, Bu. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Saya harus ngawasin ibu. Saya nggak akan biarin ibu nyakitin orang-orang. Apalagi sampai celakain Naila, Bu. Satu lagi, Bu. Sebentar lagi, permainan ibu akan berakhir. Kamarnya. Terima kasih. Permisi. Lihat saja Rina, aku nggak akan ngebiarin kamu terus ngelakuin semua kebusukan ini. Tunggu saja, sebentar lagi cerita kamu akan berakhir. Mai? Mirza, kamu balik ke sini. Kamu bawa Intan pulang? Dia sama kamu? Enggak, Mai. Intan tinggal sama Bu Narsi. Aku kesini disuruh Intan buat ngawasin Naila. Oh gitu. Iya. Intan lagi sakit. Dia lagi demam, panasnya tinggi banget, Mai. Makanya aku gak bisa nolak permintaannya dia. Ya Allah, Intan. Mai, kayaknya Intan takut banget, khawatir banget sama keadaannya Naila. Apa perlu kita kasih tahu Kak Naila tentang hal ini? Kayaknya jangan deh. Kalau menurut aku sih, soalnya nanti kalau misalnya kita kasih tahu dia khawatir, dia panik. Ya kasihan juga dia. Gini aja, besok pagi aja deh kita kasih tahu dia. Ya udah kalau kayak gitu. Semoga Intan lekas sembuh. Amin. Ya udah kalau gitu kita istirahat ya. Besok pasti kita capek banget. Eyang, omanya Tiara, dia... Dia kenapa? Dia dorong dokter dari lantai atas. Hah? Intan, kamu nggak bohong kan? Enggak, Eyang. Aku ngerekam semuanya pakai HP kok. Ya Allah. Tapi Oma ngancam aku. Suruh aku jangan bilang-bilang. Kalau enggak, dia juga bakalan dorong Mama, Yang. Eyang harus ngambil HP aku di tempat servis. Eyang harus ngeliat sendiri video itu, biar Eyang percaya. Saya kan udah katakan sama kamu, jangan kamu bilang sama siapapun. Tapi kamu bandel, gak mau dengar. Sekarang kamu lihat apa yang akan saya lakukan terhadap mama kamu. Hayo, hayo. Tidak ada lagi mama. Tidak. Mama, Oma jangan bawa Mama. Oma, jangan, jangan. Aku gak bakalan bilang siapa-siapa kok. Tolong jangan apa-apain Mama.
gak bakal bilang siapa-siapa. Aduh, demamnya kok masih tinggi begini, Intan. Ya Allah. Sayang. Iya sayang. Apa? Nanti Eyang telepon Mama ya, supaya Mama kemari ya sayang ya. Aku janji gak bakal bilang siapa-siapa. Iya sayang. Ini baju kesukaannya Intan. Intan kalau pakai baju ini pasti cantik banget. Halo Bu. Nay, Ibu mau kasih tahu kalau Intan sakit. Semalam dia ngigo terus nyebut nama kamu. Kalau sempat kamu kemari ya. Apa Bu? Intan sakit Bu? Iya deh Bu. Yaudah kalau gitu aku kesana sekarang ya Bu ya. Iya, Ibu tunggu. Ya ampun Intan. Sayang, ada apa? Gini Mas, masalahnya Intan tuh lagi sakit. Jadi makanya aku panik banget. Mungkin aku akan tinggal di rumah Ibu sementara Mas. Udah. Aku ngerti, kamu tenang. Kalau kamu mau ke sana, boleh kamu ke sana. Tapi nanti kabarin aku ya. Iya Mas, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Mama mau pergi ke rumahnya Intan. Gak, aku gak bakal ngebiarin. Mah. Mama mau ke rumahnya Intan. Iya sayang. Intan lagi sakit soalnya. Mungkin Mama akan sementara tinggal di sana. Terus akunya gimana, Mah? Tiara pasti nggak suka kalau Naila nemuin Intan. Tapi biar gimana sekarang Intan lagi sakit. Dia butuh Naila. Aku harus ngasih pengertian ke Tiara. Sayang, kan ada papa di sini. Ada Tante Maya, ada Oma. Ya kan? Tapi Pak... Sayang, ngobrol di depan yuk. Ya, ngobrol sama papa. Nah, kamu siap-siap nih. Iya Mas. Ayo. Duduk. Masih ingat kan kemarin papa ngomong apa sama kamu? Kamu itu harus belajar. Belajar ikhlas, belajar berbagi, apalagi sama Intan, dia saudara kamu. Kamu harus berhati besar, sayang. Intan itu lagi butuh mama. Please, kamu relain ya. Ikhlas. Mama nemuin Intan. Ayo dong, sayang. Anaknya papa yang cantik, yang baiknya super, ngertiin ya. Iya, Pak. Iyanya sambil senyum. Iya, Pak. Gitu dong. Yaudah sekarang papa mau nganterin mama nemuin Intan. Kamu nemenin ya? Ikut? Iya, Pak. Ayo. Intan. Ma, tunggu, Ma. Ih. Sayang masuk. Kayaknya semua orang di rumah ini pergi. Bu Rina juga pergi. Berarti rumah ini sepi. Cuma ada Maya.
Ya ampun Intan, aduh sayang maafin mama ya sayang ya. Mama baru bisa sempat datang ke rumah. Kau masih panas. Ma. Syukurlah Nay, kamu sudah datang. Ardi. Bu. Tiara. Mas, badannya Intan masih panas. Ya udah kalau masih demam, biar diperiksa sama dokter aja, ya. Aku teleponin dokternya dulu. Sebentar, Bu. Iya. Bentar ya, Mama mau ambil kompres dulu buat kamu. Ayo Ibu bantu. Iya, Bu. Tiara temani Intan ya. Tiara, tolong jaga Mama ya. Jangan biarkan Mama celaka. Jagain dari siapa? Dari Uma kamu. Heh, hati-hati ya kalau mau ngomong. Mama aku tuh nggak mungkin ngelakain mamaku. Ngarang banget sih kalau ngomong. Untung gua masih simpan alat ini. Ternyata masih berguna juga. Loh, tadi Mirza di sini? Mana sih? Kok handphone ditinggal sih? Kemana ya si Mirza? Susah amat. Berapa sih nomornya? Dari tadi gagal terus. Aduh, ntar keburu ada orang lagi. Ma? Mama? Ma? 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 Mama? Mama di mana ya? Kok nggak ada? Pintu nggak dikunci. Mirza mana ya? Hampir aja ketahuan. Makasih ya sayangnya. Kita pulang aja yuk. Sebentar dong sayang, sabar ya. Nay, Intan pasti senang banget habis ketemu kamu. Ibu yakin dia akan segera membaik. Jadi kalau kalian sudah mau pulang sore ini, nggak apa-apa pulang aja. Bu, aku nggak mungkin pulang, Bu. Kalau misalkan aku pulang, aku jadi nggak tenang. Aku akan pulang setelah Intan sembuh. Jadi aku akan nginep di sini, Bu. Kamu pulang aja, Nay. Besok kamu bisa kesini lagi. Bu, kalau emang Intannya masih sakit, biar Naila nginep di sini aja dulu. Percuma dia pulang, tapi pikirannya masih ada di sini. Yang ada ntar malam aku disuruh nganterin lagi ke sini, ya kan? Terima kasih, Nardi. Sudah mau mengerti. Iya, Bu. Aku lagi belajar ngertiin Naila. Makasih banyak ya, Mas. Iya, sayang. Kamu di sini aja. Nanti Tiara biar pulang sama aku. Kamu tenang aja, kan ada Maya. Mah, Mama nginepnya jangan lama-lama ya. Aku
Aku bakalan kangen loh sama Mama. Iya, nanti Mama akan pulang setelah Intan sembuh ya. Janji ya, Ma. Ya. Ya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Sas. Dari Intan. Ibu antar dulu Ardi sama Tiara. Bu Narsi. Ibu Sri. Iya, saya Sri. Maaf, saya pangling melihat ibu. Ayo silakan masuk Bu Sri. Bu, ada yang mau saya bicarakan, penting. Tapi waktu saya tidak banyak. Bisa kita bicara sekarang, Bu? Ini soal Bu Rina. Saya ingin kita membicarakannya sekarang. Bisa, kita bicara di dalam saja. Ayo masuk. Mirza pergi kemana sebenarnya? Kenapa nggak bilang-bilang? Mai? Halo Mirza, kamu dari mana? Aku kira kamu dari luar. Aku dari atas. Oh, kamu dari teras atas. Maafin aku, Mai. Aku udah bohong sama kamu, Mai. Aku kepaksa ngelakuin semua ini. Karena mama kamu udah ngacoin semuanya. Anakku Intan tuh udah menderita. Aku gak mau Intan semakin menderita. Karena ulah mama kamu yang terus memanipulasi keadaan. Pada kemana sih, ini sepi banget. Ratmi! Ratmi! Iya, Bu. Ini rumah kok sepi banget sih? Pada kemana yang lainnya? Tadi Pak Ardi sama Non Tiara nganter Bu Naila buat ke rumah orang tuanya. Menjenguk Intan yang sakit, Bu. Jadi mereka pergi bareng ke rumah si Narsi. Bagaimana kalau di sana Intan menceritakan semuanya? Membongkar rahasiaku. Saya menyimpan rahasia ini puluhan tahun, Bu. Tapi sekarang saya ingin semuanya tahu kebenarannya. Jadi Bu Sri adalah ibu kandung Nak Ardi dan Maya. Ya, saya adalah ibu kandung dari Ardi, juga Maya. Tapi Rina telah merampas semuanya dari saya. Bukan cuma anak-anak, Bu. Tapi juga semua harta benda saya dirampas oleh dia. Saya nggak nyangka Bu Rina bisa sejahat itu. Selama Bu Sri bekerja di rumah Bu Rina, apa mereka tidak mengenali Bu Sri? Bu Rina, Nak Ardi, Maya tidak mengenali Bu Sri. Sejak Rina mendorong saya ke dalam jurang, Bu, saya sudah tidak bertemu anak-anak lagi selama bertahun-tahun. Saya tertimpa longsoran tanah di dalam jurang. Muka saya hancur. Saya koma.
Dokter Suryadi yang telah mengoperasi saya hingga membuat Bu Rina dan anak-anak tidak mengenali saya lagi. Bu Sri, saya prihatin mendengar semua cerita ini. Saya sarankan Bu Sri menemui Bu Rina, Naardi dan Maya. Mereka harus tahu kebenarannya. Mereka harus tahu apa yang diperlakukan Bu Rina terhadap Bu Sri. Maya dan Ardi harus tahu bahwa Bu Sri adalah ibu kandung mereka. Saat ini saya sendiri, Bu. Saya tidak punya siapa-siapa. Dokter Suryadi telah meninggal dibunuh oleh Rina, Bu. Bu Sri nggak usah takut. Bu Sri tidak salah. Rumah itu milik Bu Sri. Ardi dan Maya itu anak-anak Bu Sri. Ibu harus perjuangkan semuanya. Seharusnya Bu Rina itu yang takut dan sembunyi dari Bu Sri. Bukan Bu Sri yang takut dan sembunyi. Bu Sri tidak usah takut. Ingat Bu Sri, Allah itu Maha Pelindung. Allah pasti menjaga Bu Sri. Dan kebenaran pasti akan terbuka. Tiara kok dari tadi diem aja? Kelihatannya Tiara masih sedih karena Naila nginep bersama Intan. Sayang, nanti sebelum pulang mampir sebentar ya. Papa mau shopping, mau belanja baju buat Lebaran. Beneran, Pak? Ya bener lah, masa bohong? Kan lagi puasa, kalau bohong kurang pahala puasanya. Gimana? Mau apa enggak? Yaudah deh, Pak. Tiara mau beli baju yang banyak ya, Pak? Jangan banyak-banyak, nanti yang ada mubazir. Tapi kamu boleh beli baju yang kamu suka, oke? Makasih ya, Pak. Biarin aja deh Intan sama Mama. Paling Intan dan Mami cuma sebentar. Habis itu Mama kan tinggalnya sama aku lagi. Alhamdulillah. Intan badannya udah gak terlalu panas. Kamu udah mulai membaik, sayang. Hai, bagaimana keadaan Intan? Alhamdulillah, Bu. Badannya udah mendingan, udah gak terlalu panas. Syukurlah. Jangan sakitin Mama. Jangan sakitin Mama aku. Sayang, sayang. Sayang, Mama ada di sini, sayang. Mama gak akan kemana-mana kok. Iya, dia mengikut seperti itu terus, Nay. Sepertinya khawatir sama keselamatan kamu. Iya, Bu. Dari tadi dia ngigo terus, aku juga nggak tahu kenapa. Dan malah dia sempat ngomong tentang handphone. Apa karena dia sedih, Bu, handphonenya rusak? Makanya dia ngigo. Handphone? Kenapa Ardi dan Tiara belum pulang juga? Aku khawatir Intan cerita sama Ardi. Ardi bukannya marah, tapi dia malah membawa aku ke kantor polisi. Bisa aja begitu. Aku gak mau masuk penjara. Lebih baik sebelum Ardi pulang, aku kabur. Iya, aku ambil semua uang. Aku bawa semua duit. Gua udah dapat kodenya. Banyak juga sih berangkasnya.
Ardi pulang. Sri, ngapain dia kesini? Setelah kemarin kabur, ternyata berani juga dia datang ke sini. Kapan gua bobol berangkasnya ya? Malam ini apa besok ya? Lebih cepat lebih baik. Mirza, kamu lagi mikirin apa sih? Enggak main, nggak mikirin apa-apa. Habisan kamu dari tadi aku lihat mondar-mandir. Kayak ada yang dipikirin. Kamu ada masalah? Enggak, aku cuman mikirin Intan. Aku khawatir sama keadaannya dia. Karena Ella kan jagain Intan. Jadi kamu gak usah khawatir. Dia pasti baik-baik aja. Maya percaya banget sama gua. Walaupun gua harus ngerampok ibunya, tapi begitu dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang udah dilakuin ibunya, dia pasti ngerti posisi gua. Pembantu nggak tahu diri. Ngapain kamu kesini? Aku datang untuk mengambil hakku, mengambil milikku. Sekarang kamu panggil Ardi dan Maya. Beritahu mereka siapa sebenarnya ibu kandung mereka. Atau aku sendiri yang akan mengatakan kepada mereka. Ini nggak mungkin. Kamu bukan Kartini. Aku tahu persis wajah Kartini. Kamu bukan Kartini. Aku telah melakukan operasi wajah yang telah kau rusak. Kalau kau tidak percaya, aku akan melakukan tes DNA dengan Ardi dan Maya. Cuman dengan cara itulah semua kebenaran akan terungkap. Ternyata kamu dokter. Kamu kan yang sudah merawat Ardi, Maya, dan lainnya di rumah sakit itu, iya kan? Dan kamu yang datang ke rumah saya, merawat saya, dan meminta saya diisolasi dalam rumah. Siapa? Siapa yang mau kamu? Siapa yang mau kerja sama kamu? Siapa? Kartini. Jadi benar dia masih hidup. Ini nomor Kartini, hah? Jadi kamu kerjasama sama Kartini? Iya. Kamu menghubungi dia? Saya akan telepon dia. Dokter Suryadi, ada apa? Tumben dia nelpon malam-malam, jam segini. Halo dok. Sri, dia memang Kartini.
Dokter Suryadi mau menelpon dia sebelum meninggal. Bagaimana? Sekarang aku mau melakukan tes DNA itu. Tidak perlu melakukan tes DNA. Kamu temuin mereka dan katakan sama mereka apa yang sebenarnya. Sekarang, kamu duduk aja dulu. Tunggu di sini. Aku akan panggilkan Maya. Dan aku akan bilang, ibu kandungnya datang ke sini. Tapi, apa kamu siap kalau dia bertanya, kamu kemana aja selama ini? Puluhan tahun. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu yakin mereka percaya sama siapa? Aku akan bilang sama mereka kalau kamu meninggalkan mereka begitu saja. Dan orang bilang ibu yang merawat dan membesarkan lebih baik daripada ibu yang hanya sekadar melahirkan. Aku akan bilang sama mereka kalau aku koma. Apa kamu punya bukti? Hah? Dokter Suryadi? Sekarang entah di mana dia. Kau telah membunuh Dokter Suryadi. Aku tahu itu. Buktinya mana? Dokter Suryadi hilang begitu saja. Tidak ada bukti siapa yang membunuhnya sampai mayatnya ditemukan. Ya kan? Aku akan panggilkan Maya dan kamu katakan apa yang sebenarnya. Ardi juga belum pulang. Oke?